dan nanti jam 10 saya harus menguji salah satu dari teman Anda. Ya, jadi saya akan mulai perkuliahan hari ini, saat ini, dan saya menggunakan perangkat Android HP sehingga saya tidak dapat untuk share screen, mengingat pada jam yang sama ada online yang lain di MS Team. Ya, mohon izin saya matikan kamera dan saya berharap Anda dapat menyimak walaupun perkuliahan kita hari ini sangat singkat. Sebagian materi sudah saya singgung di 2 minggu sebelumnya, yaitu tentang aplikasi nanopartikel. Mohon bantuan pada Zidan untuk dapat share screen. Untuk yang tidak absen atau belum dapat mengisi kehadiran, silahkan nanti chat dan secara pasif akan saya masukkan setelah atau sambil saya menguji kerja praktek. Oke. Saat ini atau materi hari ini adalah tentang aplikasi nanopartikel. Ya, kita sudah tahu bahwa nanopartikel ini dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam biofisika, yaitu ukuran molekul serta kemampuan membran yang ditembus atau mampu dilalui oleh molekul yang tertentu. Next slide. Aplikasinya dapat dilakukan dalam bidang kesehatan maupun yang tampak sekarang atau berkembang sekarang adalah dalam bidang pertanian dan produk. Ya. Dalam bidang kesehatan, seperti kita ketahui dalam contoh yang saya berikan pada 2 minggu yang lalu bahwa dapat diberikan untuk terapi kanker dan itu sudah terbukti. Demikian pula untuk penyakit kardiovaskular ya, yang sekarang dikembangkan adalah dengan mengemas dalam bentuk nanopartikel untuk dapat melisiskan sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah. Ya. Nah, aplikasinya seperti kita ketahui bahwa materi aktif berupa senyawa ataupun juga berupa obat dikemas dalam bentuk nanopartikel. Ya, kemasan ini akan memungkinkan obat sampai ke organ target. Ya, next slide. Nah, molekul apa saja yang dapat dikemas yang sudah dikembangkan adalah molekul-molekul obat, termasuk senyawa-senyawa pada tumbuhan, kemudian gen atau DNA ya, tepatnya adalah DNA, kemudian peptida dan juga RNA. Nah, pengemasan ini dalam bentuk nanopartikel ternyata mampu meningkatkan indeks terapeutik, indeks penunjuk kesembuhan atau perbaikan struktur sel dan jaringan yang terganggu. Lalu juga meningkatkan indeks farmakokinetik ya, keefektifan dari obat melalui aliran darah atau melalui sistemik. Ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi? Ternyata kemasan nanopartikel ya dapat dipengaruhi oleh pH dan suhu lingkungan. Kita tahu bahwa pengemasannya sudah dilakukan dengan spesifik, tetapi misalnya dia dikemas dalam bentuk nanokitosan, ini masih mungkin terjadi perubahan struktur atau terjadi pemecahan karena bertemu dengan
pH atau tingkat keasaman yang tertentu, terutama untuk yang diberikan melalui oral. Nah, kemudian parameternya apa? Kita lihat pada slide berikutnya bahwa parameter keberhasilannya adalah karena ukuran yang kecil, maka memungkinkan pengiriman obat ini bertarget ya, memiliki efektivitas yang tinggi ya, seperti 2 minggu lalu saya sampaikan, nanopartikel dapat menembus membran sehingga dia dapat masuk ke sasaran ya. Nah, sasarannya apa ya, tergantung dari obat atau senyawa yang aktif di dalam obat tersebut. Nah, kemudian senyawa-senyawa ini atau pembawanya ini harus bersifat inert ya, tidak mudah terpengaruh, tetapi pada kenyataannya memang ada sedikit pengaruh ketika diberikan dengan oral ya. Nah, mengapa harus demikian? Karena untuk menghindari interaksi dengan obat yang lain sehingga efektivitasnya dapat diuji atau dibuktikan ya. Lalu sifatnya homogen karena sediaan nanopartikel memiliki ukuran yang tertentu sehingga hanya mengenai atau mampu menembus beberapa sel atau bagian dari sel organela yang memiliki ukuran membran tertentu juga, sehingga hasil ini akan menunjukkan hasil yang homogen pada beberapa hewan percobaan atau beberapa manusia karena struktur serta ukuran dari komponen seluler yang dimiliki relatif sama dan dapat menembus nanopartikel, dapat menembus membran atau komponen sel yang berukuran demikian. Next slide. Nah, ada beberapa keuntungan ya, tadi sudah saya sampaikan. Halo? Suara Ibu agak putus-putus, Ibu. Oke, sekarang sudah jelas? Masih sedikit putus-putus, Ibu. Oke, ya. Sudah saya ubah sih. Sekarang sudah jelas, Ibu. Oke, ya, ini mikrofon harus nempel di bibir. Oke, keuntungan nanopartikel sebagai karier obat yaitu dia memperbaiki sifat farmakokinetik ya dan farmakodinamik. Kinetik lebih pada aksi, dinamik lebih kepada perbedaan struktur yang dapat terjadi karena beberapa faktor di dalam tubuh ya. Lalu yang kedua dapat meningkatkan efektivitas obat pada jaringan. Ya, lalu yang ketiga menghindari kerusakan obat terutama jika diberikan secara oral karena adanya hambatan biologis yang berupa tingkat keasaman atau pH ya jika dibandingkan dengan senyawa yang tidak dikemas dalam bentuk nanopartikel. Nah, kemudian dapat mengirimkan obat dengan sifat fisika dan kimia yang berbeda ya. Jadi kalau kita tahu obat memiliki beberapa sifat, maka pengemasan dengan nanopartikel memungkinkan pengiriman obat-obat dengan sifat fisika kimia yang berbeda. Ya, oke, next slide. Pengujian in vivo nanokarier atau nanopartikel sebagai pembawa ternyata memiliki keuntungan juga karena dia dapat dilakukan beberapa modifikasi ya. Yang pertama dapat dilakukan modifikasi dengan jangka waktu serta stabilitas saat dirilis karena
nanopartikel dilindungi atau memiliki membran yang spesifik. Kemudian kemampuan penargetan seperti 2 minggu lalu saya sampaikan, dan kemampuan mendiagnosa jika nanopartikel ini merupakan kemasan atau sediaan yang didesain untuk mendeteksi kerusakan organ, maka diagnosa akan dapat dilakukan dengan tepat, ya. Nah, yang keempat adalah kepekaan terhadap rangsangan. Ya, maksudnya adalah induksi pada beberapa hewan atau manusia akibat paparan atau pengaruh yang diberikan oleh bahan yang berasal dari luar. Ya, next slide. Polimer nanopartikel sudah dapat atau telah banyak digunakan, ya, karena dia memiliki integritas struktural yang tinggi. Ya, lalu ketika disimpan ternyata stabilitasnya baik. Ya, dia mampu bertahan dengan masa penyimpanan yang cukup lama, sehingga akan menekan risiko kerusakan senyawa aktif. Ya, kemudian penerapannya juga lebih mudah untuk pengiriman atau delivery obat, ya, yang masuk ke dalam tubuh. Pengalaman kami menggunakan nanopartikel, jika dia disimpan dalam bentuk cairan, maka dia hanya bertahan kurang lebih 1 bulan. Ya, tapi itu sudah lebih baik jika kita hanya menggunakan senyawa yang berbentuk cair saja dengan pelarut air. Tanpa nanopartikel, maka dia hanya bertahan sekitar 3 sampai 4 hari, tetapi dengan bentuk nanopartikel dapat bertahan selama 1 bulan. Nah, kemudian kita lihat bentuknya pada slide yang ke-8. Bentuknya sangat bervariasi. Ya, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk tubuler, ya, dan sebagainya. Tetapi secara umum strukturnya hidrofobik. Mengapa demikian? Karena struktur hidrofobik mampu mencegah terjadinya perubahan akibat reaksi enzimatis. Ya, kita tahu bahwa semua reaksi enzimatis itu memerlukan komponen air. Ya, jika hidrofobik maka dia tidak suka akan air, sehingga kemampuannya untuk didegradasi oleh air pasti akan terhambat. Sementara kemampuannya untuk menembus membran akan lebih baik, ya, karena kita tahu bahwa membran dari sel hewan atau sel manusia tersusun atas lipid bilayer, sehingga struktur hidrofobik akan mampu berinteraksi dengan lebih baik. Ya, next slide adalah gambaran mengenai bentuk-bentuk nanopartikel. Ya, ada bermacam-macam, tapi dari sini kita tahu bahwa yang struktur luar itu lebih banyak bersifat hidrofobik. Ya, sementara materi di bagian dalam itu berupa senyawa yang kita inginkan untuk sampai pada jaringan target. Next slide. Nah, aplikasi dalam terapi kanker seperti yang pernah saya sampaikan secara sekilas, bahwa nanopartikel dapat memperbaiki targeting, ya, dan pelepasan obat. Obat-obat kanker jika dikonsumsi maka akan menghancurkan beberapa sel yang sehat, tidak hanya beberapa, bahkan bermiliar-miliar sel yang ada di dalam tubuh ikut terpengaruh. Nah, kemasan dalam bentuk nanopartikel ternyata mampu melekatkan atau menempelkan senyawa aktif di dalam obat langsung kepada sel kankernya.
sehingga tidak memiliki atau efeknya relatif rendah pada sel-sel non-target. Ya. Next slide. Kemampuan yang tadi dimiliki dengan kemasan nanopartikel, maka dia dapat menekan efek samping. Ya, lalu di sini kita melihat di dalam terapi kanker dia dapat digunakan sebagai karier, ya. Lalu untuk deteksi juga dapat digunakan untuk imaging. Imaging itu memperoleh gambaran posisi sel kanker ada di mana, karena dapat diberi senyawa-senyawa atau dimuati senyawa-senyawa yang kontras, ya. Lalu dengan cara tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk diagnosa. Nah, dari sini keuntungan nanopartikel, ya, dia akan mendeteksi secara langsung atau secara spesifik dari sel-sel yang berpotensi atau sudah bermutasi menjadi sel kanker. Nah, apakah aplikasi nanopartikel ini smooth atau mulus-mulus saja, semua baik, ya? Ternyata dari slide berikut kita melihat bahwa ada beberapa permasalahan yang mungkin muncul, ya. Adanya opsonisasi permukaan nanopartikel, ya. Kemudian yang kedua, adanya uptake atau pemasukan dan retensi. Nah, retensi ini di mana komponen nanopartikel tadi tertahan di dalam hepar atau di dalam limfa atau di dalam ren atau ginjal, ya, yang memiliki pembuluh darah yang cukup tinggi, ya. Nah, ada beberapa kesulitan untuk beberapa bentuk nanopartikel yang tidak mampu untuk masuk ke dalam sel tumor, ya. Nah, kemudian ada juga yang bersifat toksik, terutama untuk materi nanopartikel yang non biodegradable. Kalau yang umum digunakan untuk kemasan obat itu adalah kitosan, karena kitosan lebih ramah lingkungan, dapat degradasi di dalam tubuh, ya, sehingga tidak akan menyebabkan toksisitas. Nah, gambar berikut adalah gambar yang menjelaskan atau memberi gambaran bagi kita mengenai aplikasi dalam terapi kanker payudara. Ya, nah di sini ada imaging nanopartikel, yang kedua drug carrying nanopartikel. Pemasukan melalui pembuluh darah mampu mendeteksi, ya, dengan imaging tadi dia dapat mendeteksi seberapa besar atau seberapa lebar penyebaran dari kanker tersebut dengan memunculkan adanya fluorescence, ya, karena dia diberikan radioaktif sehingga dengan proses penyinaran tertentu maka radioaktif akan berpendar yang menunjukkan posisi serta ukuran dari sel kanker. Lalu dengan adanya drug carrying nanopartikel maka dia dapat langsung mematikan, ya, mematikan atau menghambat penyebaran sel-sel kanker. Next slide. Slide berikut adalah slide yang menggambarkan bagi kita bagaimana targeting dari nanopartikel, ya. Secara khusus bahwa dia memiliki kemampuan untuk keluar dari pembuluh darah dan kemudian dia akan berikatan dengan molekul-molekul pengenal, ya, yang memiliki kesesuaian dengan ligan yang dibawa oleh nanopartikel.
Nah, ini yang dimaksud dengan targeting. Kita tidak hanya memperhatikan senyawanya, tetapi kita juga harus memperhatikan ligannya. Bagaimana dia akan berikatan dengan sel-sel target. Ya. Next slide. Nah, slide berikut ini adalah interaksi nanopartikel dengan sistem imun. Ya, kita tahu bahwa di dalam proses imunoterapi kita menggunakan beberapa obat ya yang dikemas dengan nanopartikel. Nah, nanopartikel mampu menembus ke dalam sehingga akan menyebabkan respon imun bagi hewan tersebut untuk menanggulangi penyakit yang ada. Next slide kita lihat lebih jelas. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat bahwa kemasan nanopartikel ya disebut NPS. Kalau Anda melihat tulisan NPS pada beberapa jurnal ini artinya nanoparticles ya. Dia dapat meningkatkan sel dendritik ya, meningkatkan kemampuan sel dendritik untuk mengenali antigen. Di sini adalah antigen penyebab tumor ya. Lalu dia dapat juga meningkatkan atau mengaktifasi sel-sel limfosit T pada nodus limfatikus ya. Lalu dia dapat menciptakan ya di sini menciptakan lingkungan pada pembuluh darah ya yang berkaitan dengan sistem limfatik ya. Kemudian dengan peningkatan ini maka dapat menekan pertumbuhan sel kanker. Nah, kemudian yang terakhir dari mekanisme yang diperoleh dengan nanopartikel adalah dia dapat menekan pertumbuhan sel kanker dengan cara menyebabkan kematian ya dan menekan ekspresi atau pelepasan antigen. Nah, dengan cara tersebut, maka obat yang dibawa dengan bentuk nanopartikel dapat menekan pertumbuhan sel kanker dengan meminjam atau menggunakan sistem imun. Oke, next slide. Nah, berikut adalah gambaran bagaimana toksisitas nanopartikel. Ya, secara umum memang kalau nanopartikel dibuat dengan partikel atau komponen yang bersifat organik, maka toksisitasnya rendah. Nah, ada nanopartikel yang memiliki toksisitas tinggi, yaitu yang dilakukan komposisinya dengan logam berat. Ya. Tetapi ini umumnya hanya untuk diagnosis tadi, ya, tidak untuk pengobatan. Nah, karena efek tersebut ya, maka kemungkinan dapat mempengaruhi beberapa organ. Ya, kemampuan nanopartikel yang menembus membran masuk ke dalam organ yang mungkin dapat terpengaruh oleh partikel pembawanya. Ya. Nah, pada beberapa kasus di dalam kesehatan, maka responnya tergantung dari ukuran, dari bentuk, juga stabilitas fitokimianya, juga dari defek atau kerusakan, ya, baik pada tingkat genetis, ya, misalnya di orang-orang yang memiliki gangguan genetis, ya. Lalu ada juga yang ketidakmurnian. Kalau semakin murni, maka dia akan semakin baik penetrasinya masuk ke dalam membran. Tetapi jika dia masih bercampur, kemungkinan akan menyebabkan toksisitas bagi individu. Ya, apakah suara saya masih dapat terdengar dengan jelas? Masih jelas, Ibu. Oke, terima kasih responnya. Ya, next slide. Nah,
berikutnya adalah aplikasi nanopartikel di dalam industri makanan. Ya, kita tahu bahwa manusia membutuhkan keberadaan makanan yang terus-menerus, tidak bisa di-stop. Ternyata ada gangguan di dalam proses pengemasan atau keterbatasan di dalam proses penyediaannya, ya. Nah, dari sini kita akan melihat beberapa keuntungan di mana nanopartikel dalam bentuk film, artinya lapisan tipis, dapat digunakan untuk menekan kontaminasi ataupun meningkatkan cita rasa pada beberapa makanan. Oke, next slide kita lihat. Nah, bagaimana aplikasinya adalah dalam pemrosesan. Jika itu makanan yang diproses atau disiapkan siap saji. Lalu dalam pengawetannya, ya, umumnya adalah nanopartikel dalam bentuk nanokitosan karena sekali lagi nanokitosan lebih ramah terhadap lingkungan dan lebih mudah dicerna, toksisitasnya rendah atau bahkan tidak ada. Ya, lalu peningkatan cita rasa, keamanan serta pengemasan. Kita lihat next slide. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi nanopartikel yang sudah dilakukan dan teruji baik keamanan maupun tingkat efektivitas dari bahan yang ada, ya. Dalam pembuatan minyak ikan itu sudah digunakan nanokapsul. Ya, akan menguntungkan karena dengan pengemasan nanokapsul ini akan memungkinkan minyak ikan sampai ke target dalam tubuh. Lalu yang kedua, untuk pembuatan es krim ternyata sudah dilakukan dengan pembuatan nanoemulsi. Nanoemulsi akan menyebabkan es krim terasa lembut. Ya. Nah, kelembutan ini yang menjadi pilihan bagi konsumen. Kalau krimnya tidak lembut, maka kita berpikir bahwa itu bukan es krim, tapi kalau di Semarang ada es tungtung. Ya. Krimnya sangat kasar. Tapi kalau es krim sangat lembut dan ternyata itu adalah sudah teknologi nano emulsi. Ya, next slide. Nah, bagaimana penyediaannya? Karena di dalam nano emulsi kita menggabungkan antara komponen yang larut di dalam lemak dengan komponen yang larut di dalam air. Nah, bagaimana dia dapat membentuk materi yang bersatu agar emulsinya bagus. Umumnya dalam pembuatan es krim orang akan menambahkan gliserol, ya. Tetapi dengan adanya nano emulsi maka dia dapat menggabungkan materi yang tidak larut dalam air dengan materi yang larut dalam air sehingga titik-titik dari molekul tadi sangat lembut menyebabkan es krim akan lebih baik, ya. Pada gambar ini saya ambil dari sebuah jurnal di mana pembuatan nano emulsi dilakukan untuk es krim dengan bahan dasar kurkumin. Ya. Jadi tidak hanya memanjakan lidah, tetapi memanjakan tubuh dengan dengan antioksidan yang dimiliki oleh kurkumin. Nah, berikutnya adalah nanokapsul. Ya, ternyata dia mampu mempertahankan warna serta rasa. Dan ini yang akan menjadi keunggulan bagi tanaman-tanaman atau produk tanaman yang sudah dikemas dalam bentuk nanokapsul. Warnanya tetap sama, sehingga konsumen akan prefer memilih produk-produk itu.
rasanya juga tidak berubah sehingga akan menjadi pilihan bagi konsumen dan otomatis akan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, lalu berikutnya ini ada pengawetan dan keamanan, ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah dia mempertahankan kualitas produk makanan. Lalu kemasannya ada dengan silver. Nah, silver ini umumnya tidak dikonsumsi oleh manusia, tapi dia mampu digunakan untuk membunuh bakteri. Ya, lalu silikat. Silikat ini menghalangi perpindahan gas. Ini umumnya digunakan untuk produk-produk yang berasal dari tanaman. Lalu zinc oksida, ya, dia menghalangi UV, antibakteri, kekuatan dan stabilitas dalam film plastik. Sekarang digunakan menurut Anwar et al. 2021, jurnal ini baru terbit bulan Juli, ya. Ternyata dia dapat mempertahankan atau menjaga agar makanan atau produk buah-buahan atau produk pertanian dapat terhindar dari kontaminasi virus COVID yang muncul atau yang disebarkan melalui percikan air ludah. Ya. Nah, kemudian ada yang digunakan sebagai nanosensor pada plastik, ya, digunakan untuk deteksi-deteksi makanan yang kadaluarsa. Dengan pengemasan plastik berlapis film nano atau nanofilm, maka perubahan warna pada plastik menunjukkan bahwa dia sudah kadaluarsa. Tidak perlu dibuka, bisa langsung dibuang atau tidak digunakan. Ya, nah ini pada prinsipnya seperti tadi, ya, deteksi foodborne pathogens dan seterusnya, ya. Kemudian digunakan untuk preservasi sebagai antimikrobia, ya, dan juga pelindung dari beberapa materi. Next slide, kita lihat, ya. Next slide, ini sudah saya singgung. Berikutnya, Mas. Ya, ya, ini merupakan gambaran apa yang tadi saya sampaikan bahwa nanopartikel dapat digunakan untuk menjaga penyimpanan serta keamanan dari produk-produk makanan. Kemudian slide berikutnya ada beberapa tipe, ya, yang berbeda, ya. Dia untuk meningkatkan pengemasan, untuk pengemasan aktif, ya, karena dia selain mengemas ternyata dia juga mengaktifasi patogen. Lalu juga ada yang ketiga disebut sebagai intelligent packaging, karena dia dapat mengenali kualitas makanan, ya, yang juga dapat mengenali patogen yang ada. Dan ini penting untuk beberapa produk hewani. Tanpa kita melihat, memegang secara langsung dengan menggunakan kemasan saja kita sudah tahu bahwa produk itu terkontaminasi misalnya oleh patogen tertentu, ya. Dengan cara itu maka kita dapat melindungi tubuh kita dari infeksi tersebut. Oke, next slide. Nah, yang terakhir adalah clay nanocomposite. Jadi digunakan seperti tanah liat atau lilin atau juga malam. Kalau Anda melihat pengemas pada minuman botol bir, itu biasanya digunakan kemasan dari malam atau lilin, ya. Dan ini ternyata dalam kemasan nano dia mampu menutup, ya. Selama ini kemasannya diberi tutup berupa gabus, ya, karena ada porinya atau porusnya, maka
dengan nano composite dia akan dapat menahan porus tersebut. Akibatnya tidak terjadi kontaminasi, ya, dan melindungi minuman ringan untuk jangka waktu yang tertentu, ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kuliah hari ini sangat cepat, tetapi materi sudah saya coba saya kemas dengan detail dengan beberapa gambar, sehingga harapan saya pemahaman Anda lebih baik walaupun dilakukan dalam waktu yang super cepat, ya. Kalau pengiriman barang maka ini adalah pengiriman barang super express. Oke, ya, mohon maaf saya harus menghadiri ujian KP pada jam 10 sehingga Anda saya persilahkan melakukan atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat dan nanti akan saya jawab sambil saya menguji teman Anda di ujian KP. Begitu juga untuk Anda yang belum berhasil mengisi daftar hadir, silahkan tuliskan di kolom chat, ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf untuk ketidaknyamanan siang hari ini, mengingat semua tugas harus diakhiri di dalam minggu ini. Oke, saya kira cukup. Selamat siang dan terima kasih atas perhatian Anda. Siang Ibu, terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu, terima kasih Ibu. Ya, izin live ya. Ya, silahkan dituliskan di kolom chat jika ada pertanyaan.